Ini untuk hasil atau persiapan untuk kami ujian. Jadi baik, kita mulai saja untuk katekes ini. Bapak Mama yang terkasih dalam Kristus Tuhan, terima kasih atas kehadiran kalian semua. Tema katekese kita pada malam ini itu berkaitan dengan keluarga, itu membangun fondasi iman yang kokoh di tengah keluarga Kristiani. Dalam pertemuan kita kali ini, mari kita bersama-sama menjelajahi nilai-nilai, ajaran-ajaran yang dapat membimbing kita dalam membangun fondasi iman di tengah keluarga kita. Dengan ini semoga dalam katekesi ini akan membawa berkat bagi kita dalam keluarga, berkaitan dengan membangun iman di tengah keluarga Kristiani. Dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, membimbing kita menuju kesatuan kerohanian dan memberi kita fondasi iman yang kokoh di tengah keluarga kita. Dengan ini mari kita satukan hati dan mengarahkan seluruh pikiran kita kepada Tuhan. Kita awali kegiatan kita pada malam ini dengan lagu pembuka. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling benar adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Ama, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Ama, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tunduk dan penuh syukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena dapat berkumpul dalam rangkaian katekese ini yang kami niatkan untuk membangun fondasi iman yang kokoh di tengah keluarga kami. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam setiap langkah yang kami ambil dalam memahami firman-Mu. Berilah kami cahaya Roh-Mu untuk melihat kebenaran-Mu dan memahami ajaran-ajaran-Mu yang membentuk karakter kami sebagai keluarga Kristen. Kami mohon ya Tuhan agar Engkau menguatkan ikatan kasih di antara kami. Jadikanlah keluarga kami sebagai tempat yang penuh dengan kasih sayang, pengertian, dan kerjasama. Berkati setiap anggota keluarga kami dan perkuatkanlah fondasi iman kami agar kokoh dan tidak goyah di hadapan cobaan hidup. Kami berserah sepenuhnya kepadamu, mohon agar setiap langkah yang kami ambil dalam membangun fondasi iman ini menjadi persembahan yang menyenangkan di hadapan-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lebih baik Bapak Mama, sekarang kita sama-sama mendengarkan cerita atau menggali
situasi konflik. Ceritanya dengan judul Membangun Iman di Tengah Keluarga. Di tengah gemerlap kehidupan perkotaan, tinggallah keluarga Budi dan Siti yang berusaha membangun fondasi iman dalam kehidupan sehari-hari. Budi dan Siti menyadari tantangan besar dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan di tengah keramaian modern. Namun, mereka memutuskan untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan iman tetap menjadi inti keluarga mereka. Pertanyaan-pertanyaan mendasar pun muncul di ruangan keluarga mereka. Bagaimana kita memastikan iman kita tetap kuat di arus informasi dan dikrasi modern? Tanya Budi suatu malam. Siti dengan penuh keyakinan menjawab, kita harus menanamkan nilai-nilai itu dalam tindakan sehari-hari kita dan memastikan kita memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Pagi-pagi mereka memulai dengan pertanyaan lain. Apa yang membuat kita bersyukur hari ini? Budi bertanya kepada anak-anak mereka. Rafiq dan Sarah selama sarapan pagi. Dengan demikian, mereka mengajarkan anak-anaknya untuk mengenali berkah-berkah kecil dalam kehidupan sehari-hari dan bersyukur kepada Tuhan. Selama waktu makan malam, keluarga ini menggelar sesi tanya jawab. Anak-anak diberi kebebasan untuk bertanya tentang ajaran agama mereka. Mengapa kita harus berdoa, Bapak? Tanya Sarah. Budi menjelaskan dengan penuh kesabaran. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ini adalah momen kita untuk bersyukur, meminta petunjuk, dan menyampaikan harapan-harapan kita. Ketika kesulitan datang, keluarga Budi dan Siti tidak lari dari pertanyaan sulit. Mengapa ada penderitaan di dunia, Mama? Tanya Rafiq setelah menyaksikan berita tentang bencana alam. Siti mendekati anaknya dengan penuh empati. Kita tidak selalu mengerti dengan rencana Tuhan, tetapi kita percaya bahwa setiap ujian membawa hikmah dan pelajaran bagi kita. Lebih baik Mama, bagaimana untuk ceritanya? Ya, silakan. Jadi pertanyaannya tadi, dengan cara apakah keluarga Budi dan Siti membangun iman mereka selain mempraktikkan keagamaan? Itu selain keluarga. Mungkin dari Bapak Mama, dari cerita tadi ada sedikit cara lain dari keluarga Siti dan Budi tadi untuk membangun iman mereka dalam keluarga. Kesempatan saya berikan kepada Bapak Mama. Mereka menunjukkan teladan yang baik dengan perilaku sehari-hari. Ya, jadi dari Mama bilang mereka menunjukkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari Bapak Mama yang lain masih ada? Kita Bapak ya. Artinya satu hal yang sangat pasti kita ikuti jalan cerita bahwa Budi sudah muncul dalam pikirannya bahwa hidup di arus globalisasi yang semakin modern itu kehidupan keluarga kalau tidak ditata secara baik, tidak menerapkan pola-pola atau norma-norma kehidupan yang
yang positif itu bisa mempengaruhi masa depan anak-anak, sehingga sudah terlintas dalam pikiran dia bagaimana cara saya untuk membangun kehidupan atau dasar kehidupan iman di keluarga. Kita lihat bahwa selain dia beri teladan, yang kedua itu ada komunikasi. Nah, komunikasi ini kalau dalam budaya kita kan ada istilahnya EKKOI. Dalam kebersamaan anggota keluarga selalu ada ruang untuk berdiskusi, memberi nasihat. Ini saya rasa praktik-praktik baik dalam kehidupan sehari-hari untuk menanamkan nilai-nilai pada perkembangan anak. Artinya selain teladan, artinya ada komunikasi timbal balik. Tidak otomatis bahwa anak itu hanya mendengar dari orang tua, tapi anak diberi ruang bagaimana kamu harus membuat pertanyaan. Termasuk tadi, ketika anak merasa bahwa ada siaran tentang bencana, nah, itu ada pertanyaan kepada orang tua, kenapa kita selalu mendapat ujian? Nah, ketika dijelas bahwa ya semua kita ini tidak pernah tahu rencana Tuhan, tetapi dengan ujian, dengan musibah itu membuat kita untuk bisa mendekatkan diri kita pada Tuhan, selalu berdoa. Ini dengan sendiri akan muncul dalam kehidupan keluarga. Saya rasa untuk sementara dari Bapak begitu. Dari Bapak, di mana ini juga bukan dalam membangun iman dalam keluarga juga bukan hanya sekedar dari orang tua, jadi harus dari anak-anak juga. Jadi baik, mungkin ada lagi dari Mama di belakang. Terima kasih. Saudara saya simpulkan bahwa di dalam keluarga Budi tadi selalu ada waktu dari keluarga tersebut dan bisa ada sikap saling mendengarkan, saling menerima baik yang disampaikan oleh anak setelah menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian nyata, dan orang tua bersedia mendengarkan apa yang disampaikan anak lalu bisa memberikan jawaban yang meyakinkan anak. Jadi situasi seperti itu patut kita harus bisa mengikuti. Artinya kita ini malah mendengar, kita bisa mengambil sikap yang kita dengar dalam cerita tadi. Ketika bapak atau mama berbicara, anak bersedia untuk mendengarkan. Demikian pula sebaliknya, anak bertanya atau menyampaikan pendapat kepada kita. Hendaknya kita sebagai orang tua bisa mendengarkan dan memberikan jawaban yang meyakinkan anak. Baik, terima kasih Mama Asyata. Dimana tadi bahwa dalam mengembangkan iman juga harus saling mendengarkan dan saling bertukar pikiran dalam keluarga. Mungkin masih ada lagi dari mama yang lain. Doa keluarga. Ketika pada saat doa keluarga selesai, itu biasa kita manfaatkan kesempatan untuk memberi sedikit masukan, nasihat, motivasi untuk anak-anak. Memang yang namanya anak tadi, kalau ibarat kebiasaan dalam lingkungan kita, biasa ada ungkapan yang lazim bahwa kita tadi anak bosok,
latu seine dago. Nah, ini kita merasa bahwa kita mempunyai ada 2-3 orang, begitu kita omong ada yang langsung masuk di hati, memaknai. Ada juga yang kita harus omong berulang-ulang. Nah, ini membuat kita untuk tidak berputus asa. Meskipun kita merasa bahwa hampir saja kita kehabisan daya, kehabisan akal, tapi ini menjadi tugas kita. Selalu ada kesempatan untuk refleksi bahwa kita harus tidak kalah dengan bagaimana cara untuk kita membentuk. Sehingga saya untuk keluarga saya memang belum sampai 50% untuk boleh dikatakan hidup mandiri, tapi yang membuat saya agak bangga bahwa di antara saya punya anak-anak tidak pernah menciptakan suasana kacau. Ini yang saya merasa bahwa ini mungkin nilai baik yang kita terapkan. Mungkin berakar dari kita sejak kita dari remaja, dari menjadi orang muda, artinya kita tidak pernah suka kacau dengan orang pada saat-saat pesta. Sehingga ini untuk keluarga saya, anak-anak saya itu saya hanya lihat di ini saja. Terlepas bahwa ada yang gagal dan tidak, itu soal belakangan. Tapi bahwa dalam kehidupan masyarakat tidak membuat orang resah, kayak pesta, kacau balau, penyebabkan ke anak saya. Ini mungkin pengalaman saya. Soal olah muzi barangkali kayak atan sini rezeki itu gak ada bang so kita kema ulu tok so bui wakil nuka, tapi kalau memang dia dari atas bilang mana olah musim itu sampai. Jadi itu mungkin dari sharing ini atau kesempatan malam ini saya secara pribadi saya rasa memang pas memang bahwa dalam kehidupan keluarga kita pas momen dan ilmu kita di akhir tahun ini ketika Nona memberi informasi bahwa ada kegiatan ini. Saya tidak melihat bahwa engkau menjalankan ini tugas dari kampus. Saya tidak lihat ini mungkin itu urutan yang kesekian, tapi engkau sudah mulai dalam lingkaran keluarga kita dengan praktik baik sebenarnya. Sehingga untuk tahun-tahun berikut juga menjadi tugas engkau bahwa setiap kita kegiatan tutup tahun keluarga besar ini harus diawali dengan ini. Kategori seperti ini. Jadi itu sharing pengalaman saya. Terima kasih Bapak. Dari Bapak tadi mungkin dari mama Orang pertama. Nah, oke, kalau nggak sharing apa pengalaman hidup Bapak. Saya pernah tenggelam di air karena ini menyangkut fondasi iman. Saya pernah tenggelam di air. Saya kelas 3 SD, umur 9 tahun 8 bulan. Saya tenggelam di air, mau dekat mau libur. Di dalam air tuh ada batu. Habis batu ini tajam ke bawah. Batu ada 2 batu, tapi tingginya ini apa? Dalamnya ini air sekitar 7 meter lebih. sudah lewat dari dia. Yang tenggelam di air itu tidak ada yang selamat. Sudah 3 atau 4 orang yang sudah mati situ. Waktu saya tenggelam tuh, saya ingat sama mama bilang, berdoa itu artinya berbicara dengan Tuhan. Waktu kami masih kecil, kalau kami kan mau doa tuh mama. Keluarga Budi dan Siti adalah keluarga yang membangun iman mereka bukan hanya sebagai praktik keagamaan rutin, tetapi sebagai elemen yang hidup dan terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dalam keluarga ini, mereka menunjukkan bahwa iman Bukanlah sesuatu yang statis, tetapi merupakan perjalanan dan pengalaman yang terus berkembang dalam dinamika kehidupan sehari-hari.
baik, sesi berikutnya kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Yaitu dari Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tundukkanlah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagaimana bersama? Itu diulang lagi atau sudah jelas? Bersama yang di belakang? Sudah diulang. Baik, bersama dari bacaan tadi. Pertanyaannya itu menurut Bapak Mama, ayat mana yang paling menarik dari perikop yang telah dibacakan tadi, dan apa maksud dari perikop tersebut? Memang itu bahasanya, ayat yang paling menarik dari Bapak. Baik, kalau dari saya itu perikop yang paling menarik itu ya hampir semua, karena ini satu kesatuan bacaan. Saya lebih tertarik di perikop yang tunduk
Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dilanjutkan ayat 23 karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala. Dialah yang melahirkan. Ini artinya seruan ini bahwa dalam kehidupan keluarga itu baik suami maupun istri kita saling lebih dominan segala sesuatu seperti kaum bapa yang serba sempurna selalu mempersalah. Lebih baik yang berikut dari kitab Efesus tadi, mungkin dari Bapak Mama apa pesan dari teks kitab suci tadi atas kasih Kristus sebagai dasar kasih suami istri. Pesannya dari Bapak Mama untuk judul tadi, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Bacaan tadi untuk kehidupan kita bahwa Kristus yang menjadi dasar kasih kehidupan suami istri. Kita masuk kita olah musik kita kobener lezat, artinya kita bahu membahu antara fainya bilang atas suatu itu pesannya begitu, arahkan kita untuk jadikan Kristus sebagai kasih dalam kita menjalani hidup dalam keluarga. Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33 menekankan bahwa pentingnya kasih, pengorbanan dan keterlibatan penuh dalam hubungan pernikahan. Kitab ini juga dapat membangun fondasi pernikahan yang sehat melalui saling menghargai, komitmen, dan saling mengorbankan antara suami dan istri, yang menekankan pada perbandingan dengan kasih Kristus kepada gereja juga menjadi dasar untuk memahami tanggung jawab dan panggilan masing-masing pasangan dalam pernikahan. Jadi baik Bapak Mama, yang berikut mungkin dari kami tawaran atau aksi konkret rencana tindak lanjut berkaitan dengan tema katekesi pada malam ini. Itu dari Bapak Mama, rencana tindak lanjut untuk membangun fondasi iman kita dalam keluarga Kristen. Dari Bapak Mama, saya persilakan. Rencana atau untuk membangun fondasi iman, tindakan lanjut dari kita. Ya, menjadi rencana tindak lanjut kita yang pertama bahwa kita tekad bahwa dalam kehidupan berkeluarga kita selalu ada waktu untuk doa keluarga. Dengan doa keluarga itu dengan sendiri mengarahkan kita itu pada seluruh tujuan atau kehendak Tuhan. Nah, dengan kekuatan doa kita bisa menghadapi semua tantangan hidup. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa semakin kita tekun berdoa, semakin dahsyat tantangan yang datang. Tetapi jangan pernah takut akan semua tantangan dan rintangan yang hendak menimpa
diri kita, karena seperti ini mau dibilang Tuhan pasti hadir. Jadi itu doa yang kedua, kita menjadi teladan untuk anak-anak. Lalu kita selalu berkomunikasi, jangan sampai kita egois. Nah, itu dari Bang. Siapa? Mungkin Nek Wali. Kelancaran kita dalam berkata sini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga yang terkasih, terima kasih atas kehadiran-Mu dan setia dalam setiap penghafal di sini. Kami bersyukur atas bimbingan-Mu yang tak henti-hentinya. Seiring berakhirnya pertemuan ini, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan penuh rendah diri. Engkau yang Maha Kuasa, berkatilah setiap keluarga yang hadir di sini, menguatkan fondasi iman mereka agar semakin kokoh dan teguh di dalam Kristus. Engkau adalah pemimpin yang adil dan pencipta segala hal, dan kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Inilah kami dalam penerapan nilai-nilai ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah keluarga kami sebagai terang dan garam di dunia ini, menjadi saksi hidup akan kebaikan dan kasih-Mu. Kami berserah setiap kekhawatiran, kelemahan, dan kegembiraan kami kepadamu. Semoga Roh-Mu senantiasa hadir dalam setiap sudut keluarga kami, membimbing dan melindungi kami dalam setiap langkah perjalanan hidup. Dalam kasih Kristus, kami berdoa agar Engkau terus memelihara dan menguatkan fondasi iman kami. Kiranya setiap langkah kami selalu sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami hidup sebagai keluarga yang memuliakan dan mencintai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga kita yang hadir di sini diberkati, dibimbing, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.